Pria asing. Pukul 11 malam. Segerombolan air yang berasal dari langit mengepung kawasan padat penduduk tersebut. Desiran angin serta menggelegarnya sambaran petir membuat seorang gadis bernama Kinara Larasati itu tertahan. Ia berdiri di depan kedai kopi yang sudah hampir tertutup seluruhnya. Hanya tersisa pintu masuk saja. Menghela nafas setiap kali matanya menilik ke arah jam tangan. Lalu kembali memandangi hujan yang terus jatuh dengan derasnya. Tanpa tahu kapan akan mereda. Hujan seperti ini mungkin akan awet, pikirnya. Membuatnya ragu untuk pulang, sembari membawa payung menerjang hujan. Walaupun tempat tinggalnya hanya masuk sedikit ke dalam gang, tidak jauh. Tapi kilatan petir terus menyambar-nyambar, membuatnya takut. Namun, menunggu hujan reda mau sampai kapan? Sudah lewat 1 jam, intensitasnya malah semakin besar. Awet pula. Tidak mungkin kan jika harus menginap di warungnya? Warung itu sangat sempit, juga tidak ada alas tidur. Lebih-lebih soal keamanan. Siapa yang menjamin dia akan tidur dengan tenang? Sementara pintu warung hanya bisa digembok dari luar. Jika ada pria jahat yang memaksa masuk, akan celaka hidupnya. Lebih-lebih di sekeliling yang hanya diisi warung-warung berjajar, sudah sepi. Mereka sudah pulang dari jam 9 tadi. Ketika awan masih pekat-pekatnya menahan air di dalamnya. Sementara pada saat itu pelanggannya sedang banyak-banyaknya. Membuat Kinara menunda sejenak kepulangannya. Memang Kinar biasa pulang malam. Sebab warung kopi buka setiap jam 11 siang hingga pukul 10 malam. Warung yang tidak hanya menjual kopi saja, namun menjual mie instan yang sudah matang juga. Membuat warung itu sangat digemari peminatnya dan dijadikan tempat tongkrongan asik bagi para pekerja proyek yang tidak jauh dari sana. Meskipun begitu, Kinara bukanlah termasuk wanita yang genit yang bersedia untuk dilecehkan. Ia tetap memegang teguh wejangan sang ayah tentang pentingnya menjaga kehormatan. Seperti jika ada pria-pria nakal yang menggoda, ia tetap akan melawan mereka. Karena Kinara bukan termasuk gadis yang lemah dan mudah digoda. Duar, suara ban meletus membuat Kinara terkejut bukan kepalang. Nampak sebuah mobil yang sedikit oleng mengarah ke arahnya. Cekit! Dan berhenti dengan sempurna di depan, tepat di seberang warungnya. Kinara mengelus dada. Jantungnya masih berdebar akibat terkejut. Yang di dalam mobil itu baik-baik saja kan? Kinara masih fokus mengamati sebuah mobil berjenis Avanza. Brak! Seorang pria keluar dengan membanting pintu, lalu berjalan mendekati ban belakang mobil yang ia gunakan. Mengintip sejenak lalu berkacak pinggang. Pria bertubuh tinggi dengan kemeja berwarna hitam itu terlihat kesal. Sial, dasar Ivan. Bisa-bisanya dia mengganti mobilku dengan mobil bobrok seperti ini. Mengumpat kesal sembari menendang ban mobilnya sekali. Tapi bukan salahnya juga sih. Aku yang memaksa pergi sendiri tanpa tahu kalau mobil itu rupanya ada masalah. Masih untung ada mobil pengganti. Tapi aku malah menemukan masalah selanjutnya. Seketika pria itu menoleh ke belakang setelah merasakan ada seseorang yang tengah memayunginya. Maaf, Anda baik-baik saja kan? Perlu bantuan? Tanya Kinara ramah. Pria itu tertegun sejenak, mengamati wanita yang terlihat sederhana namun sangat cantik. Mas, panggilnya lagi, karena menyadari pria itu melamun. Iya, ini ban mobil saya meletus, jawabnya. Kinara tersenyum, dan dari senyumannya seolah membuat pria itu kembali tersihir. Apa Anda bawa ban lain? Tanya Kinara. Iya, sepertinya ada di bagasi belakang, jawabnya tergagap. Ada alat-alatnya juga kan, seperti dongkrak dan kuncinya. Pria itu mengangguk, masih terus melihat ke arah gadis di hadapannya. Sebelum itu, apa Anda keberatan jika saya bantu? Memangnya Anda bisa?
Saya pernah kerja di salah satu PT otomotif. Jadi lumayan bisa sih kalau cuma ganti ban saja. Jawabnya sembari terkekeh. Pria itu tersenyum. Tunggu sebentar ya. Setelah sang gadis mengangguk, ia lantas berjalan guna membuka pintu bagian belakang mobilnya. Namun seketika tertegun. Tidak ada ban, bagaimana ini? Asal jawab saja aku. Pria itu kelimpungan, Kinar pun mendekati. Bagaimana? Sepertinya tidak ada ban pengganti, kupikir ada. Menggaruk kepala bagian belakang, merasa malu. Kinar pun membungkuk mengintip kolong mobilnya. Itu ada, menunjuk. Loh, di bawah rupanya, astaga. Pria itu tersenyum lebih malu lagi, karena tidak tahu. Di bawah ada ban yang bergantung. Biar ku bantu keluarkan. Tidak usah, biar saya saja. Oh, oke. Kinar menjauh, membiarkan pria asing itu mengeluarkan ban tersebut. Sedikit nampak kesulitan, namun tetap berhasil. Lalu mengeluarkan beberapa alat dari dalam perkakas yang diperlukan. Setelah meletakkan ban di sisi yang perlu diganti, Kinar tersenyum. Ia menyodorkan payung itu kemudian. Boleh minta tolong pegangi payungnya? Pintanya. Pria itu mengangguk dan payung itu pun sudah berpindah tangan. Kinara berjongkok, ia lebih dulu menaruh dongkrak dan mengatur ketinggiannya. Setelah itu, barulah ia melepaskan ban yang pecah dan menggantinya dengan yang baru. Terlihat cekatan sekali, hingga ban tersebut sudah terpasang sempurna. Pria itu pun memandang penuh kekaguman. Tidak disangka gadis sehalus itu bisa mengganti ban mobil. Bahkan dia saja tidak bisa. Kinar beranjak. Ia menepuk-nepuk telapak tangannya. Sudah selesai, Mas. Wah, terima kasih banyak ya. Jawab pria itu membalas senyumnya. Sama-sama. Mau mampir ngopi sebentar? Saya gratisin deh. Bukan apa-apa loh ini. Sebab baju Mas basah. Takutnya masuk angin. Kalau mau bungkus juga tidak apa kok. Kinara menawarkan karena sepertinya pria itu sedikit menggigil. Boleh, saya minum di sini saja. Setelah membereskan ban yang tidak dipakai dan perkakasnya, mereka pun berjalan masuk menuju warung Kinara. Kinara sempat menanyakan kopi apa yang dia mau. Namun, pria itu menjawabnya dengan apa saja. Maka jadilah secangkir kopi sederhana, ala racikannya, yang menjadi paling favorit di warungnya. Lalu menyuguhkannya pada pria tersebut. Silahkan, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Pria tersebut menyeruput kopinya. Matanya sedikit melebar, sepertinya ia menikmati kopi buatan Kinar. Terlihat pria itu kembali menyeruput, lalu meletakkannya lagi gelas cangkir tersebut di atas meja. Terima kasih, Mbak. Kinara. Jawab Kinar cepat. Kinara ya? Nama yang cantik. Kinara tersipu, karena pria yang ada di hadapannya juga sangat tampan. Terlebih-lebih dia memuji namanya. Aku ingin ke toilet. Ada kan di sini? Ada sih, Mas. Tapi sepertinya tidak sebersih toilet Anda. Kok berpikiran seperti itu? Soalnya Anda seperti tidak berasal dari kalangan seperti saya. Anda pasti orang kaya. Jawabnya asal. Pria itu terkekeh. Saya tuh bukan orang kaya kok. Pekerjaan saya saja cuma supir taksi online. Jawaban yang terdengar asal, namun tetap dipercayai gadis itu. Mereka beranjak. Kinara menunjukkan bilik toiletnya. Lalu pria itu pun langsung masuk ke dalamnya. Hah? Masa iya dia cuma supir taksi online? Sepertinya tidak mungkin sih, gumamnya. Ia menata beberapa barangnya, karena hujan di luar sudah mulai reda. Tinggal menunggu pria itu keluar dan pulang. Maka dia juga akan pulang. Pats, lampunya padam. Kinar menoleh ke segala arah. Gawat, mati lampu. Merasa panik. Ceklak. Terdengar suara pintu toilet yang terbuka secara tiba-tiba. Mbak, panggil pria tersebut. Saya di sini, Mas. Jawab Kinar. Pria tersebut melangkahkan kakinya, sembari meraba-raba jalan karena gelap.
Ia pun menabrak beberapa kursi plastik, membuat Kinara tersekiap. "Pelan-pelan, Mas," ucap Kinar. "Gelap sekali, Mbak. Saya punya masalah rabun senja soalnya. Jadi saya benar-benar tidak bisa melihat apapun saat ini." Pria itu terus melangkah hingga menabrak tubuh Kinara. Bruk! Kinara yang tidak bisa menahan tubuh berat sang pria pun terjatuh, hingga posisi pria itu sedikit menimpa tubuhnya. Maaf mbak, sungguh maafkan saya," tuturnya. Baru saja dia hendak berdiri, beberapa orang datang sembari membawa senter di tangannya, menyoroti mereka. "Woi, kalian sedang apa? Mesum ya?" seru seorang bapak-bapak. Kinara mendorong dada bidang pria di atasnya, untuk menjauh dari tubuhnya. Dia lantas berdiri dan menggeleng cepat.